Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada tutorial membuat aplikasi presensi dengan CI4. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk melakukan CRUD data jabatan. Kalau kita lihat sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel kita. Dan juga kita sudah menambahkan beberapa fitur tambah data, edit, dan juga hapus, serta menambahkan pagination dengan menggunakan data tables. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial selanjutnya, saya akan perbaiki dulu beberapa hal dari data jabatan ini. Yang pertama, tombol edit dan delete ini saya akan gunakan batch, karena kalau menggunakan tombol button itu kegedean ya tombolnya ya. Kita coba perbaiki dulu. Kita ke views, lalu folder admin, jabatan, file jabatan.php. Nah, yang bagian btn ini kita ganti ya. Ini ganti jadi batch. Lalu btn ini ganti jadi bg. Oke, ini juga sama jadi batch. Ini ganti jadi bg. Lalu setelah itu di bagian tag table itu kita tambahkan satu kelas lagi namanya table strip ya. Supaya nanti tabelnya itu bentuknya ada stripnya. Nah, seperti ini. Kita coba cek hasilnya. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi sekarang tombolnya jadi lebih kecil ya, tidak sebesar tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke lokasi presensi. Untuk tutorial kali ini kita akan melakukan CRUD untuk lokasi presensi. Teman-teman boleh buka file layout terlebih dahulu yang di folder admin ya. Oke, kita cari yang lokasi presensi. Nah, ini lokasi presensi ya. Oke, kita ganti dulu href-nya. Buka tag php echo base.url, kita arahkan dia nanti ke admin / lokasi presensi. Oke. Nah, sekarang kita buka file routes untuk membuat route admin / lokasi presensi ini. Kita boleh ke app config, setelah itu cari file routes.php. Nah, supaya lebih cepat sebenarnya kita bisa copy saja dari routes jabatan ya, karena semua routes yang kita pakai itu sama ya teman-teman. Jadi bisa copy saja mulai dari admin / jabatan ya. Ini kita copy semuanya sampai di routes admin jabatan / delete. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita paste di bawahnya. Oke, kita tinggal ganti ini jadi lokasi presensi. Kalau mau lebih cepat untuk gantinya, teman-teman bisa blok yang ingin diganti ya. Setelah itu tekan CTRL-D. Nah, seperti ini. Ganti jadi lokasi presensi. Sama juga ini nama kelasnya nanti yang akan kita buat. Kita blok lalu tekan CTRL-D sehingga terseleksi semuanya. Kita ganti jadi lokasi presensi. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya ini kita boleh close saja routes-nya. Layoutnya juga boleh di close. Yang jabatan.php juga di close saja. Kita akan buat controllernya menggunakan perintah Spot. Teman-teman boleh buka terminalnya, klik view, kemudian buka terminal. Oke. Nah, sekarang kita mau buat untuk controller dulu, baru nanti model ya. Kita gunakan perintah Spot. Oke, kita akan gunakan perintah Spot dari CI4. Jadi ketik saja php Spot make controller. Nah, kita simpan di dalam folder admin / nama
filenya nanti adalah lokasi presensi. Oke, sudah ya. Kita coba cek apakah sudah ada. Admin, nah ini sudah ada ya lokasi presensi. Selanjutnya kita akan buat modelnya, php spark make model, namanya lokasi presensi model. Oke, kita cek lagi apakah sudah ada di folder model. Nah ini sudah ada ya lokasi presensi model, teman-teman. Oke, kita akan perbaiki dulu untuk modelnya. Seperti sebelumnya, kita hanya butuh variabel table ini saja. Kita tentukan nama tabel kita ya. Sebelumnya kita sudah punya sebuah tabel di dalam database DB presensi kita, namanya lokasi presensi. Kita tinggal ganti saja ini jadi lokasi presensi. Untuk yang lainnya kita hapus saja kecuali yang allow fields, sama juga yang di bawah kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan tentukan field apa saja yang bisa kita gunakan ketika melakukan CRUD. Semuanya ya, fieldnya kecuali ID. Kita coba lihat di sini ada nama lokasi. Setelah itu alamat lokasi. Lalu tipe lokasi. Latitude, kemudian longitude, radius, lalu zona waktu, jam masuk dan jam pulang ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang modelnya kita boleh close. Kita ke folder controller. Kita buka folder admin, kita buka lokasi presensi. Nah, supaya lebih cepat, teman-teman kita bisa copy saja semuanya dari file jabatan.php ya. Teman-teman buka file jabatan.php. Semua function yang ada di sini kita bisa copy saja, mulai dari index sampai delete. Nah, sampai delete ya, di copy. Kita ganti function index yang di sini. Selanjutnya kita panggil modelnya. Oke, use app models lokasi presensi model ya. Lalu yang ini jabatan model kita ganti mulai dari variabel ini saja, ini kita ganti semuanya. Oke, supaya cepat teman-teman boleh blok saja variabel jabatan model ini, kemudian tekan CTRL-D. Jadi semua yang variabel jabatan model itu akan terseleksi. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah terseleksi ganti jadi variabel lokasi presensi model. Oke, sama juga yang ini kita panggil modelnya supaya cepat kita select lalu tekan CTRL-D. Oke, ganti jadi lokasi presensi model. Nah, oke, sekarang title-nya judulnya kita ganti jadi data lokasi presensi. Ini kita ganti jadi lokasi presensi. Oke, kita panggil data dari tabel lokasi presensi ya, menggunakan variabel lokasi presensi model yang memanggil model lokasi presensi kita. Lalu untuk memanggil data semuanya kita gunakan metode atau function find all.
Lalu kita return view-nya. Kita buat sebuah view di dalam folder lokasi presensi. Nama filenya lokasi presensi. Oke, sekarang kita mau buat dulu folder lokasi presensi ini. Kita buka folder views. Supaya cepat, kita bisa copy saja dari folder jabatan ya. Ini kita copy, lalu kita paste. Rename menjadi lokasi underscore presensi. Oke, yang jabatan, file jabatan .php ganti jadi lokasi presensi. Nah, kita perbaiki beberapa. Yang pertama, untuk tombol tambah datanya, ini href-nya kita ganti jadi admin / lokasi presensi/create. Ini tetap tambah data. Setelah itu ini untuk nama-nama fieldnya ya, nomor, nama, coba kita cek dulu, nama lokasi, setelah itu alamat lokasi, oke, tipe lokasi, nah mungkin untuk tabelnya yang kita tampilkan hanya ini saja dulu ya. Nanti kita akan tambahkan tombol detail di bagian aksi supaya nanti ketika kita klik detail maka semua data yang ada di sini itu akan ditampilkan. Oke, ini ganti variabelnya sesuaikan dengan yang tadi kita panggil di sini lokasi presensi. Variabel lokasi presensi. Oke, ini ganti jadi s variabel, kita buat variabel log namanya. Ini ganti semuanya jadi $log. Ini key-nya ganti jadi nama lokasi ya. Kita bisa copy saja ke bawah. Selanjutnya alamat, lokasi, dan tipe lokasi. Oke, ini tipe lokasi ya. Oke. Untuk yang edit data, ini kita buat admin / lokasi presensi /edit. Yang hapus ini ganti jadi lokasi presensi. Kita butuh satu tombol lagi untuk detail. Kita bisa copy dari edit data. Ini kita copy lalu paste di atasnya. Ini ganti jadi admin / lokasi presensi /detail ya. Oke, ini jadi detail data. Oke, atau mungkin yang ini datanya kita hapus saja ya. Ini detail saja, ini edit saja, ini delete. Oke, sip. Kita coba cek hasilnya. Kita ke master data, kemudian lokasi presensi. Nah, oke, teman-teman, karena datanya belum ada, maka ini masih kosong ya. Oke, sekarang kita mau buat untuk tambah data terlebih dahulu. Ini kalau kita klik, sudah mengarah ke admin / lokasi presensi /create ya. Kita tinggal ganti saja untuk formnya. Oke, balik lagi ke lokasi presensi .php, kita ke function create. Di sini kita return view lokasi presensi /create. Judulnya kita ganti jadi tambah lokasi presensi. Kalau sudah, kita buka file create yang ada di dalam folder lokasi presensi ya. Kita ke app, views, lalu admin, lokasi presensi, lalu create. Oke. Nah, nanti kita arahkan dia, actionnya itu ke admin / lokasi presensi.
/store ya. Oke. Yang pertama ini adalah nama, coba kita cek lagi tabel kita, nama lokasi. Input type-nya teks. Oke, ini untuk validasi kita ganti jabatan jadi nama lokasi. Name-nya jadi nama lokasi. Placeholder-nya nama lokasi. Oke, ini untuk invalid feedback-nya ya, apabila ada kesalahan validasi nanti. Jadi ini kita ganti jadi nama lokasi. Coba cek. Oke, sudah ya. Lanjut untuk alamat lokasi. Ini kita bisa copy dari atas. Alamat lokasi. Untuk alamat mungkin kita pakai text area ya. Jadi ini kita boleh hapus, yang tag inputnya ganti jadi text area. Oke, ID-nya kita hapus, name-nya jadi alamat lokasi. Oke. Kelasnya, ini kelasnya kita bisa copy dari sini. Kita copy sampai yang ini. Oke, sampai di sini kita copy. Oke. Invalid feedbacknya dan juga validasinya ini kita ganti jadi alamat lokasi ya. Coba cek. Oke, sepertinya teks areanya terlalu lebar ya. Kita coba kecilin, ganti jadi 5 untuk rows-nya. Oke, cukup ya. Oke, tambahkan placeholder ya. Kita tambahkan placeholder. Oke, lanjut untuk berikutnya tipe lokasi. Kita bisa copy dari nama lokasi. Ini jadi tipe lokasi. Ganti semuanya nama lokasi jadi tipe lokasi. Placeholdernya juga ganti jadi tipe lokasi. Lanjut latitude dan longitude ya. Ini ganti jadi latitude. Semua nama lokasi ganti jadi latitude. Placeholder jadi latitude. Lanjut longitude. Semua nama lokasi jadi longitude. Placeholder ganti jadi longitude. Oke, lanjut radius. Oke, radius. Radius ini mungkin kita bisa pakai type-nya number ya. Oke, kemudian setelah itu ini jadi radius. Dan placeholdernya jadi radius. Lanjut zona waktu. Nah, untuk zona waktu ini kita gunakan select ya. Jadi kita gunakan text select zona waktu. Pilihannya ada 3. Oke, kita buat select dulu di sini. Name-nya zona waktu. ID-nya kita hapus. Option yang pertama kita kasih pilih zona waktu. Setelah itu option pilihan pertama width.
Pilihan kedua Wita, dan pilihan ketiga width. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan kelas form control dan juga validasi ya, untuk menampilkan pesan kesalahan. Oke, ini kita copy, kita masukkan di sini. Ganti ini jadi zona waktu. Oke, yang nama lokasi juga ganti jadi zona waktu. Oke, lanjut ya teman-teman. Jam masuk dan jam pulang. Kita bisa copy saja dari radius. Ini jam masuk. Untuk jam masuk ini type-nya time ya. Oke, ini type-nya time. Ganti radius, semuanya jadi jam masuk. Placeholder-nya kita buat jam masuk. Oke, lanjut satu lagi ya. Jam pulang ya. Oke, type-nya tetap time. Ini jam masuk, semuanya kita ganti jadi jam pulang. Dan placeholder-nya ganti jadi jam pulang. Oke, sip, kita coba cek hasilnya. Oke, nama lokasi, alamat, tipe, latitude, longitude. Oh, ini typo ya, kita nanti perbaiki. Radius, zona waktu sudah muncul, jam masuk dan jam pulang. Oke, kita perbaiki dulu yang ini longitude ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya teman-teman, kita kan tadi arahkan dia ke admin/lokasi presensi/store ya. Oke, jadi sekarang kita mau perbaiki untuk yang function store ya. Di sini sudah ada validasinya. Oke, kita mau tambahkan ya untuk field yang lainnya. Yang pertama untuk nama lokasi. Oke, nama lokasi itu rules-nya required saja ya. Kita ganti jadi nama lokasi wajib diisi. Kita copy, paste di bawahnya. Alamat lokasi juga sama. Kita kasih rules-nya required. Ganti ini jadi alamat lokasi. Lanjut tipe lokasi. Oke. Lanjut latitude dan longitude ya. Radius, kemudian zona waktu, jam masuk dan jam pulang. Jam masuk, dan jam pulang. Nah, oke ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menambah rules lain, boleh ya. Boleh dilihat di dokumentasi Codeignitor 4-nya.
teman-teman nanti boleh masuk di cicodeignitor.com, kemudian learn more, lalu teman-teman ketik saja di bagian search doc ini validation, ketik saja validation. Nah, yang ini. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian paling bawah, yaitu available rules. Nah, ini dia rules yang bisa teman-teman gunakan ya. Oke, contohnya kalau misalnya untuk teman-teman mau setting nih untuk radius, itu tidak boleh pakai huruf, harus pakai angka, maka bisa gunakan yang ini ya, integer. Atau kalau misalnya nama lokasinya, yang ini teman-teman mau batasi panjang jumlah karakternya, bisa juga ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke text editor kita. Nah, apabila terdapat error ya pada validasi kita, nanti kita akan arahkan dia ke view admin / lokasi presensi / create. Nah, oke, yang ini kita ganti jadi tambah lokasi presensi. Oke, sekarang kita coba tes dulu teman-teman. Kita reload lalu klik simpan. Oke, untuk nama lokasi sudah muncul validasinya. Oke, coba kita cek lagi. Nah, semuanya sudah ya. Ini semua sudah muncul teman-teman untuk validasi formnya. Nah, apabila tidak ada error, maka kita simpan di dalam tabel kita ya, menggunakan model lokasi presensi model. Oke, kita menggunakan metode insert untuk menyimpan data, lalu kita ambil semua data yang sudah dikirim tadi menggunakan metode post. Oke, yang pertama ini ganti jadi nama lokasi. Kemudian alamat lokasi. Oke. Lalu tipe ya. Kemudian latitude. Lalu longitude, radius, zona waktu, kemudian jam masuk dan jam pulang. Nah, apabila datanya berhasil masuk, maka kita akan tampilkan flash data menggunakan session ya. Data, lalu kita tampilkan pesan data lokasi presensi berhasil tersimpan. Setelah itu kita redirect ke admin / lokasi presensi. Oke, sip ya. Kita coba masukkan satu data dulu. Oke, yang pertama contohnya nama lokasinya kantor pusat, alamatnya Jalan tipe lokasinya contohnya kantor pusat. Nah, untuk latitude dan longitude ini kita bisa gunakan Google Map ya. Teman-teman boleh buka Google Map. Nah, setelah itu teman-teman boleh tentukan nih, teman-teman mau ambil lokasi yang mana. Nih contohnya saya ambil lokasinya di sini. Klik kanan, kemudian ini teman-teman tinggal diklik saja, maka akan tercopy ya untuk
latitude dan longitude-nya. Klik kanan, kemudian diklik, maka akan tercopy. Oke, kemudian setelah itu teman-teman boleh balik lagi ke form kita paste di sini. Nah, angka yang pertama ini latitude, angka yang kedua ini longitude. Jadi yang kedua kita cut, kita paste di bawahnya. Komanya kita hilangkan. Radiusnya ini teman-teman boleh tentukan radius maksimal untuk presensi, contohnya 100 meter ya. Zona waktunya contohnya WIB. Jam masuknya itu teman-teman boleh tentukan, contohnya jam 8 pagi, jam pulangnya contohnya jam 17 ya, jam 5 sore. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, masuk ya teman-teman ya. Data lokasi presensi berhasil tersimpan. Ini datanya sudah ada di sini. Kita coba cek dulu di tabel kita apakah datanya semua masuk. Oke. Nasib ya, data semua sudah masuk teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk menampilkan detail datanya. Oke, ini kalau kita klik, maka dia akan masuk ke admin/lokasi presensi/detail. Kita akan buat dulu untuk route-nya teman-teman. Buka lagi file routes yang ada di folder config ya. Nah ini. Oke, kita bisa copy saja dari yang delete ya. Paste di bawahnya, ganti jadi metodenya tetap get admin/lokasi presensi/detail. Kemudian metodenya itu kita ganti jadi detail. Oke, kita buat dulu untuk metode atau function ini ya, lokasi detail ya. Oke, kita buatnya di atas saja. Nah, setelah index public function detail, kita ada parameter ID tadi. Setelah itu kita return dulu view admin/lokasi presensi/detail. Oke, kita buat variabel datanya. Yang pertama ada judul. Judulnya kita buat detail lokasi presensi. Kemudian kita akan ambil data yang ingin kita tampilkan menggunakan model ya. Jadi kita panggil dulu nih modelnya, kita copy, paste di atas variabel data. Setelah itu kita buat di sini lokasi presensi. Kita panggil variabel lokasi presensi model, gunakan metode find, lalu ada parameter ID. Oke. Nah, seperti ini saja ya untuk metode atau function detailnya. Lanjut kita buat untuk view detail. Kita buka app, views, lalu admin, kemudian lokasi presensi. Kita bisa copy saja dari yang file lokasi presensi. Ganti namanya jadi detail.php. Oke, tabelnya kita boleh hapus. Kita akan buat card ya. Jadi div card. Di dalam kelasnya kita tambah kelas lagi call md6. Div card body. Oke, setelah itu kita tampilkan datanya dalam bentuk tabel saja. Yang pertama nama lokasi td.2 td php echo dolar lokasi presensi, nama keynya, nama lokasi. Yang variabel lokasi presensi ini kita ambilnya tadi dari sini ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan nama array yang kita simpan di dalam variabel data.
Oke, coba kita cek dulu apakah datanya sudah muncul. Nah, muncul ya teman-teman. Oh ya, untuk tombolnya kita hapus saja, kita tidak butuh tombol ini, hapus. Oke, sepertinya ini cardnya terlalu kecil ya. Kita coba gedein lagi, kita pakai call MD8. Nah, cukup ya. Oke, lanjut. Ini kita bisa copy saja, paste di bawahnya. Yang kedua, alamat ya. Alamat lokasi, ganti jadi alamat lokasi. Setelah itu tipe ya. Kemudian latitude, lalu longitude ya. Kemudian radius, zona waktu, jam masuk dan jam pulang. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah ya, muncul semua teman-teman. Oke, kita balik lagi, kita back. Kemudian setelah itu kita buat fitur edit data. Ini kalau kita klik, sudah masuk ke admin/lokasi presensi/edit ya. Oke, kita tinggal buka yang lokasi presensi. Kita ke file, kita ke function edit. Nah, ini kita ganti jadi edit lokasi presensi. Ini ganti jadi lokasi presensi. Oke, kita ambil data yang akan kita edit menggunakan model ya. Lalu ambil gunakan function find. Oke, ini kita ganti view-nya jadi lokasi presensi /edit. Nah, kita tinggal perbaiki untuk file edit.php. Oke, lokasi presensi edit.php yang ini kita perbaiki supaya cepat. Kita bisa copy saja dari file create ya. Dari create itu kita copy lalu paste di edit. Oke, sudah ya. Nah, tinggal kita ambil datanya yang akan kita edit ya. Caranya seperti ini. Yang pertama, untuk nama lokasi kita tambahkan value teman-teman ya. Jadi di sini kita tambahkan value-nya di sini saja. Value, lalu ambil variabel yang tadi sudah kita kirim namanya lokasi presensi. Oke, php echo dulu ya. Lokasi presensi, nama key-nya nama lokasi. Nah, seperti ini ya. Coba kita cek apakah sudah masuk. Nah, sudah ya. Ini sudah masuk. Kita tinggal copy saja value yang ini. Setelah itu alamat. Nah, untuk alamat itu kita tidak perlu value, kita bisa langsung masukkan saja di dalam sebelum tag penutup teks areanya. Oke, tapi yang value-nya ini kita hapus. Penutup kutipnya kita hapus juga. Oke, masuk ya. Oh, ganti dulu ya. Ini ganti jadi alamat lokasi. Oke.
Ini ganti jadi alamat lokasi. Sudah ya. Lanjut untuk tipe lokasi, tambahkan value. Ini jadi tipe lokasi. Latitude juga sama. Kemudian longitude. Setelah itu radius. Nah, untuk zona waktu ini agak sedikit berbeda ya. Oke, sebelum value itu kita melakukan pengecekan ya. Jadi kita buka tag PHP. If $lokasi presensi zona waktu sama dengan WIP, maka kita akan echo selected ya di sini. Oke, kemudian value-nya WIP. Di sini kita buat WIP. Coba kita cek. Oke, nah ini ya langsung terseleksi WIP ya. Oke, kita tinggal copy saja ini. Yang ini kita hapus. Ini ganti jadi Wita. Lalu tambah satu lagi, ganti jadi width. Oke. Oke, lanjut ya. Kita bisa copy lagi dari atas. Yang ini value-nya. Ini untuk jam masuk. Oke. Ini untuk jam pulang. Oke, sudah ya. Coba cek lagi. Oke, semua datanya sudah masuk ya di dalam formnya. Tinggal kita melakukan proses untuk update datanya. Update datanya kita arahkan dia ke admin/lokasi presensi /update ya. Oke, kemudian jangan lupa di sini kan kita edit datanya atau update datanya menggunakan parameter ID ya. Jadi di sini kita tambahkan ID-nya, lokasi tambah variabel lokasi presensi, key-nya ID. Seperti ini ya. Oke. Kita arahkan dia ke lokasi presensi update ya. Nah, ini kita perbaiki berarti sekarang. Nah, untuk validasinya kita bisa copy saja dari store ya. Nah, ini kita copy. Kita masukkan di sini. Setelah itu yang variabel data ini itu kita bisa copy saja dari variabel data yang di sini. Yang di function edit. Oke, sini ya. Oke, apabila ada data yang kosong, validasinya kosong. Apabila ada error pada saat melakukan validasi, kita arahkan ke admin/lokasi presensi /edit ya. Oke, kita coba cek dulu apakah validasinya sudah jalan. Oh, di sini ada error ya. File edit.php line 7. Oh, ini ya. Lokasi presensi. Oke, contohnya yang nama lokasi itu saya kosongkan. Coba kita simpan.
Nah, oke, sudah ya. Untuk validasinya sudah bisa ya. Teman-teman boleh cek satu-satu yang di bawahnya. Silahkan dicek apakah validasinya sudah jalan atau belum. Oke, sekarang kita mau coba update datanya ya. Berarti apabila validasinya tidak ada error ya, maka kita akan eksekusi yang ini. Oke. Nah, kita akan update datanya menggunakan function update ya, yang di sini. Lalu data yang diupdate itu yang di sini. Kita bisa copy saja dari store ya. Nah, ini kita copy. Setelah itu masukkan di sini. Setelah datanya dimasukkan, berhasil diupdate, kita tampilkan flash data. Data lokasi presensi berhasil diupdate. Kembalikan ke admin/lokasi presensi. Oke, coba kita update ya. Contohnya kita mau edit yang ini, kantor pusat kita ganti jadi kantor cabang. Lalu alamatnya contohnya kita ganti jadi Jalan Ahmad Yani nomor 12. Coba yang ini saja yang kita ganti. Update. Oke, kantor cabang sudah, Jalan Ahmad Yani nomor 12. Oke ya, sudah ya. Nah, cuman yang ini kita ganti ya, teman-teman. Untuk tombolnya jangan simpan tapi update. Ini tombolnya ganti jadi update ya. Oke. Sip ya, tadi sudah berhasil berubah ya, kantor cabang Jalan Ahmad Yani nomor 12. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah delete ya, hapus data. Kita berarti arahkan dia ke function delete ya. Nah, oke, ini sebenarnya sudah oke. Modelnya sudah oke. Nah, ini kita ganti flash datanya saja, data lokasi presensi oke, berhasil dihapus. Setelah itu redirect ke admin/lokasi presensi. Oh ya, ini variabel jabatannya ganti jadi variabel lokasi presensi. Oke, kita coba hapus ya datanya. Klik delete. Oke, untuk suite alertnya muncul yes delete. Sip ya, data lokasi presensi berhasil dihapus. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial CRUD data lokasi presensi. Untuk berikutnya kita akan melakukan CRUD data pegawai. Sampai jumpa di video berikutnya.